Selamat pagi adik-adik. Kita kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Pada hari ini tanggal 5 April 2020. Nah adik-adik, walaupun adik-adik saat ini lagi di rumah, tapi jangan sampai adik-adik melewatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk menyambut firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 257, Ku Nyanyi Senang. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Jadi adik-adik, kita mau berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang boleh Engkau berikan kepada kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau menjadikan kami agar kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Nah, siapkan Alkitabnya adik-adik ya. Kita siapkan dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 sampai dengan 38. Kakak tunggu sampai adik-adik buka Alkitabnya. Kakak bacakan ya. Judulnya Hal Menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kakak mau bercerita. Tapi sebelum kita masuk dalam cerita, kakak mau bertanya sama adik-adik terlebih dahulu. Tapi dijawabnya dalam hati saja ya. Judul cerita kita pada pagi hari ini adalah anak Tuhan tidak boleh membenci dan memusuhi sesama. Nah, sebelum kita masuk dalam cerita, kakak mau bertanya terlebih dahulu sama adik-adik semua. Kakak punya pertanyaan sebelum kita membahas bacaan Alkitab kita yang sudah kita baca bersama tadi. Nah, adik-adik jawab di dalam hati ya. Di sini siapa yang pernah melakukan kesalahan? Misalnya melakukan kesalahan kepada orang tua, atau melakukan kesalahan kepada kakak atau adik, bahkan teman-teman yang adik-adik miliki. Lalu, setelah melakukan kesalahan, apa yang adik-adik lakukan? Dijawab dalam hati ya. Nah,
pertanyaan yang terakhir, jika ada orang yang berbuat salah kepada adik-adik, apa yang adik-adik lakukan? Firman Tuhan kita pada pagi hari ini mau menjawab pertanyaan yang terakhir yang kakak berikan. Mengenai pesan Yesus yang Yesus berikan kepada kita semua yang sudah kita baca bersama. Yesus dalam pelayanannya banyak memberikan pesan-pesan kepada kita semua, termasuk kepada murid-murid pada waktu itu. Nah, dalam pelayanan yang ia lakukan, ia banyak bertemu dengan orang-orang. Salah satu pesan yang paling utama yang Yesus berikan kepada kita semua adalah tentang kasih. Kasih merupakan ajaran yang paling utama yang Yesus berikan kepada kita. Pesan yang diberikan di Alkitab yang sudah kita baca bersama di ayat yang ke-37 mengenai tentang hal menghakimi. Apa sih itu menghakimi adik-adik? Menghakimi itu adalah perbuatan yang suka menyalahkan orang lain dengan perkataan kita. Untuk itu, pesan Yesus yang pertama yang mau kakak sampaikan adalah berhati-hatilah dengan perkataan. Perkataan yang kita katakan kepada orang lain harus mendatangkan damai sejahtera. Bukan untuk menyalahkan dan bukan untuk membenci orang lain. Jadi, ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, adik-adik harus belajar untuk tidak mudah membenci orang lain, seperti pesan Yesus yang kedua. Ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan atau membuat adik-adik sebel dan kesal, kita harus belajar juga untuk murah hati. Murah hati itu apa sih adik-adik? Murah hati itu berkaitan dengan pesan Yesus yang paling utama, yaitu mengasihi. Dengan kita mau bermurah hati dengan perkataan, dengan perbuatan, pasti orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu juga akan merasa bahwa ia dikasihi oleh kita. Karena yang paling utama yang Yesus katakan adalah kita perlu mengasihi sesama. Seperti pertanyaan yang pertama yang kakak sudah berikan. Ketika ada orang lain atau ketika adik-adik berbuat salah kepada mama atau papa, pasti adik-adik langsung mengatakan maaf atau langsung minta maaf dan berubah. Sama halnya ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan kepada adik-adik, adik-adik harus juga memaafkan dan memberikan kesempatan orang lain itu untuk berubah. Karena apa? Tuhan Yesus telah mengampuni kesalahan kita lebih dulu, sehingga kita perlu belajar mengampuni kesalahan orang lain. Seperti halnya Yesus telah mengasihi kita lebih dahulu, sehingga kita juga perlu mengasihi orang lain. Tindakan mengasihi yang perlu kita lakukan dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Untuk itu, adik-adik, kakak mengajak adik-adik semua untuk senantiasa berjanji. Berjanji untuk mengasihi sesama. Untuk itu, kakak mengajak adik-adik mengatakan, aku berjanji mengasihi sesamaku. Katakan sama-sama dengan kakak ya. 1, 2, 3. Aku berjanji mengasihi sesamaku. Sekali lagi. Aku berjanji mengasihi sesamaku. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dengan bernyanyi kidung ceria nomor 271, Cinta akan Yesus.
kita sudah bernyanyi dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, untuk itu ibadah kita akan kita akhiri dengan doa penutup. Mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami semua untuk senantiasa mengajarkan kami dalam hal mengasihi sesama kami. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang mampu mengasihi orang lain, mengasihi mama papa, mengasihi teman kami, mengasihi kakak atau adik kami. Kiranya Tuhan mau menjadikan kami anak-anak yang mau belajar untuk mengampuni orang lain. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kita telah selesai. Walaupun kami tidak bersama-sama, walaupun kami ibadah hanya di rumah, namun kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Kakak undang untuk mengambil saat teduh pribadi terlebih dahulu. Saat teduh selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 5 April 2020. Selamat hari Minggu. God bless you.